ya, monggo. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya sampai kemarin kan habis lahiran, tapi saya belum bisa caranya merawat bayi saya untuk mengganti tali pusatnya atau yang lainnya. Masih bingung ya? Ya, baik, perkenalan dulu. Nama saya dan Sianse ya, baik Ibu. Karena berhubung baru pertama masih bingung ya. Ini baik, saya akan menjelaskan, memberikan contoh cara perawatannya adik sehari-hari ya. Baik, ini Bapak nyuwun dulu, tanda tangan dulu ya Pak. Ya, persetujuan ini ya. Oke. Baik. Untuk asinya bagaimana Bu? Sudah bisa netek adiknya? Sudah, tapi enggak Masih, masih kadang masih rewel ya, bingung gitu ya, belum begitu pinter ngecot, jangan juga masih ikut gitu ya. Ya, baik. Yang penting belajar, tetap telaten neteki. Sehari berapa kali? 8. Oh ya, ya. Yang penting kalau hari pertama kayak gini itu paling lama itu 4 jam. 4 jam ya, 4 jam. Kalau hari pertama ya untuk 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam nanti dibuka di tetek ibu. Ya, tapi nanti berjalannya waktu kan nanti tambah besar ya, kebutuhannya minum juga lebih banyak. Jadi tiap 2-3 jam itu harus sudah diteteki lagi, sudah diberikan ASI gitu. Ini ibu bekerja? Enggak Bu. Oh, di rumah ya, alhamdulillah kalau di rumah jadi bisa full ASI terus. Bisa ASI eksklusif gitu ya Bu ya. ASI eksklusif kan sampai 6 bulan hanya diberikan ASI, jadi bisa diberikan ASI selama 6 bulan tanpa diberikan makanan yang lain. Nanti kalau pemberiannya ASI bisa sampai 2 tahun seperti itu lah. Untuk perawatannya biar adik tidak rewel dan kebutuhannya terpenuhi, nyaman, aman, itu memang harus selalu di dekatnya ibu seperti itu. Dan harus diberikan kehangatan biar dia merasa nyaman. Ya, kalau dia merasa nyaman biasanya tenang, nggak mudah rewel. Dan lagi dia juga merasa kenyang. Kalau dia kenyang juga nggak rewel gitu. Dan lagi dia juga harus memperhatikan, oh ini popoknya terus, oh ini kepanasan atau tidak, maksudnya kan sekarang di bedong ya, adik kan di bedong. Kalau suhu panas kayak gini ya kalau bisa jangan di bedong terus, jangan juga harus lihat, oh adik kepanasan apa enggak. Kalau kepanasan ya bedongnya dibuka, jangan di bedong terus. Terus kalau dilihat sedikit sebentar-bentar, lihat oh ini kok pokoknya bedongnya kok sudah basah, itu ya harus segera diganti. Nanti kalau dia tidak segera diganti, dia nanti rewel. Kalau tidak, pokoknya intinya bayi itu kalau rewel itu pastilah karena dia nggak nyaman, merasa nggak aman seperti itu. Terus tetap ini kan hawannya kalau siang panas ya, tapi kan kalau malam dingin. Nah itu jangan dibiarkan nggak diselimuti, tetap diselimuti. Tapi nanti kan kadang malam juga udaranya panas, itu ya dilihat. Pokoknya jangan harus tanggap. Ini adik kepanasan atau kedinginan, itu juga jangan harus tahu seperti itu. Mari saya kasih 3 contoh perawatan untuk tali pusatnya ya. Ini Bu, silakan. Ya, ini dibuka sini.
Ibu, yang penting waktu mengganti tali pusat adik itu ibu tangannya harus bersih. Jadi harus cuci tangan dulu. Cuci tangan juga harus pakai sabun, jangan cuma air saja ya. Pakai sabun dan air mengalir seperti itu. Ibu mau saya kasih contoh cara merawat tali pusat nanti ya di rumah ya. Ibu juga dikasih kasa seperti ini ya waktu pulang ya. Ya, ini kasa steril nanti buat mengganti pusernya, buat buntal pusernya adik seperti itu. Harus diganti ya, sering diganti. Waktu mandi itu diganti, dan nanti pas nyenan juga lihat waktu ganti popok, ganti ini juga dilihat kasanya itu kering atau basah. Kalau basah juga harus diganti seperti itu. Oke, ini ya, ini sudah kering ya, posisi tali pusatnya itu harus kering, jangan basah. Nanti kalau basah terus jenengan buntel itu juga menimbulkan bau, dan nanti lama-kelamaan kalau nggak dibersihkan juga menyebabkan infeksi seperti itu. Ini tali pusatnya harus kering, habis itu dibuntel sama kasanya Bu, gitu ya. Nanti dibuntel sama kasanya. Ini sudah paham Ibu? Takut nggih? Nggak usah takut-takut, nggak apa-apa. Jadi waktu memandikan itu juga tali pusatnya juga ikut dimandiin, disabuni. Nggak apa-apa, digosok, disabuni yang bersih. Nah, setelah itu adik dihandui, tali pusatnya juga harus dihandui biar kering. Gitu ya. Tapi adiknya nggak kesakitan? Enggak kesakitan. Enggak nyata nih, ini tadi ini juga nggak nangis. Kalau dia kesakitan nggak nyaman, tak pasti dia nangis seperti itu. Nggih, sudah paham ya Bu nggih? Iya. Saya ukur suhunya dulu si adik. Suhunya normal kok Bu, juga suhunya juga normal. Ini 36 gitu. Nih, dinarak dulu. Mau ditanyakan tentang merawat tali pusat tadi tidak Bu? Belum ya, sudah paham ya? Oke, paham. Oke. Dan lagi ada satu hal lagi, kita harus tahu tanda bahaya bayi. Salah satunya, nafasnya itu lebih dari 60 kali per menit. Nafas adik, nafas bayi itu tidak seperti orang dewasa, dia nafasnya lebih sering seperti itu. Kadang ada jedanya, nggak seperti orang dewasa nih. Kadang nafasnya itu berhenti sebentar, nanti seperti itu lagi. Nah, jadi kan kalau sambil santai-santai itu sambil dilihat, oh nafasnya adik itu normal atau tidak, seperti itu. Berapa kali tadi Bu? 60. Iya, 60 kali per menit. Terus lagi suhunya adik itu tidak boleh kurang dari 36 derajat. Itu kalau suhunya kurang berarti dia hipotermi atau kedinginan. Nah, kedinginan pada bayi itu juga bahaya. Terus
Kalau panas itu dia tidak boleh lebih dari 38. Itu nanti kalau ada tanda-tanda seperti itu segera diperiksa. Kalau suhunya panas seperti itu nggih. Kalau kedinginan tadi ya nanti bisa antisipasi dulu, dianget-angetin, nyaman, diberi minyak, kasih terutama dipeluk ya, dipeluk sama biar hangat, biar nyaman, itu insya Allah nanti bisa kembali pulih hangat seperti itu. Kalau ini ada bau yang tidak enak atau bau busuk pada tali pusat, nah seperti itu juga tanda bahaya karena sudah ada infeksi. Nah dan itu bahaya buat adik seperti itu. Makanya kita harus tetap menjaga kebersihan tali pusat seperti itu. Terus adik berwarna biru atau pucat, nah itu juga tanda bahaya. Ada lagi kuning pada wajah adik atau seluruh tubuh, itu juga termasuk tanda bahaya seperti itu. Jadi harus segera diperiksakan. Itu ada yang ditanyakan, sudah paham belum? Sudah Bu. Iya. Tapi kalau misal asinya nggak keluar banyak ditambah sufor gitu bisa nggak? Oh, jangan ya Ibu ya. Tadi sudah saya bilang harus ASI eksklusif karena ASI itu makanan yang paling bergizi, yang paling cocok dan paling bagus buat adik bayi. Kalau jenengan ASINya kurang terus, kurang mencukupi, mungkin satu istirahatnya juga kurang karena masih adaptasi ya, masih pemulihan ya. Nah, dua, makanan dan gizinya harus terpenuhi. Yang ketiga, ibu menyusui itu harus bahagia. Kalau ibunya bahagia, itu hormon oksitosinnya itu meningkat. Nah, kalau hormonnya oksitosin meningkat itu hormon yang menghasilkan ASI, Bu. Kalau ibu hormonnya meningkat, otomatis ASINya nanti juga sampai turah-turah. Yang penting bahagia tadi, tidak boleh stres, ya, seperti itu. Sudah tahu ya tanda bahaya tadi apa saja Bu tadi? Kalau misal bayinya warna kuning, Warna kuning. nafasnya Lebih cepat ya, lebih dari 60 kali per menit ya, terus kalau misal di Tali pusatnya bau busuk, iya, terus seperti itu. Sudah paham ya, sudah sanggup merawat adik bayi. Ibu kerepotan mohon dibantu juga nih untuk perawatan adik sehari-hari. Iya. Dan ini untuk kembali kontrolnya nanti hari ke-7 ya. Kita nanti lihat kondisi si adik. Setelah itu nanti kita jadwalkan untuk imunisasi selanjutnya. Seperti itu. Nanti jangan lupa punya tetap di bawah. Oke. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Nggih, monggo. Iya, hati-hati di jalan. Diselimuti ya Bu, biar hangat.